Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maulidia, NIM 203830220098 dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kias yang meliputi pengertian, syarat, unsur, dan pembagian kias. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian kias. Kias adalah menyamakan suatu masalah yang belum diketahui hukumnya dengan masalah lain yang sudah diketahui hukumnya, karena di antaranya terdapat kesamaan ilat yang menjadi dasar penentu hukum. Contohnya, menyamakan hukum nabits atau sari buah yang memabukkan dengan homer, sebab keduanya mempunyai persamaan, yaitu sama-sama memabukkan. Karena minum homer hukumnya haram, meminum nabits juga haram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu syarat-syarat kias. Syarat yang harus dipenuhi oleh rukun kias ada 3, yaitu yang pertama, ashal atau pokok. Adanya ashal harus lebih dahulu dari cabang atau far'un. Ashal sudah mempunyai hukum yang ditetapkan dengan nas. Yang kedua, far'un atau cabang. Adanya cabang tidak boleh dahulu daripada ashal. Seperti wudhu tidak sah dikiaskan dengan tayamum, karena perintah wudhu lebih dahulu dari tayamum. Cabang tidak boleh mempunyai ketentuan hukum sendiri. Bila nas datang untuk cabang, maka dikiaskan menjadi batal. Ilat yang terdapat pada cabang harus sama dengan ilat yang terdapat pada ashal. Hukum yang ditetapkan atas cabang harus sama dengan hukum ashal. Yang ketiga, ilat atau titik persamaan. Ilat harus tetap berlaku. Manakala ada ilat tentu ada hukum, dan tidak ada hukum bila ilat tidak ada. Ilat harus berpengaruh terhadap hukum. Artinya, hukum harus terwujud ketika terdapat ilat. Misalnya, ilat memabukkan menjadikan haramnya minuman keras. Ilat harus terang dan tertentu. Misalnya bepergian menjadi ilat bolehnya mengqashar sholat. Ilat tidak berlawanan dengan nas. Bila terjadi ilat menghasilkan hukum yang berlawanan dengan nas, maka nas yang didahulukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu unsur-unsur kias. Unsur-unsur kias ada 4. Yang pertama, asal, yaitu sesuatu yang sudah ada nas hukumnya yang menjadi ukuran atau magis alai, atau tempat menyerupakan, atau al-musyabbah bih. Contohnya adalah homer. Yang kedua, far'un, yaitu sesuatu yang belum diketahui hukumnya dan dimaksudkan untuk diukur atau magis, atau diserupakan al-musyabbah dengan hukum asal. Contohnya adalah nabits. 3. Hukum asal, yaitu hukum syarak yang terdapat pada asal dan dimaksudkan menjadi hukum bagi far'un. Contohnya yaitu haram. Yang keempat, ilat, yaitu sebab yang menggabungkan atau menghubungkan antara asal atau pokok dengan far'un atau cabang. Dengan kata lain, ilat merupakan sifat atau keadaan yang melandasi hukum asal, dan karena sifat atau keadaan itu ada pada far'un, maka menyebabkan persamaan hukumnya. Contohnya yaitu memabukkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu pembagian kias. Pembagian kias dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kias dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu' dibandingkan pada ilat yang terdapat pada ashal. Dalam hal ini, kias terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kias aulawi, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu' lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada ashal, karena kekuatan ilat pada furu'. Contohnya, mengkiaskan keharaman memukul orang tua kepada ucapan atau berkata kasar terhadap orang tua dengan ilat atau menyakiti. Yang kedua, kias musawi, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu' sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada ashal, karena kekuatan ilatnya sama. Contoh,
mengkiaskan membakar harta anak yatim kepada memakannya secara tidak patut dalam menetapkan hukum haramnya. Yang ketiga, kias atwan, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu' lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada ashal, meskipun kias tersebut memenuhi persyaratan. Contoh, mengkiaskan apel pada gandum dalam menetapkan berlakunya riba fadl bila dipertukarkan dengan barang yang sejenis. Yang kedua, pembagian kias dari segi kejelasan ilatnya. Kias dari segi kejelasan ilat terbagi kepada dua macam, yaitu yang pertama, kias jali, yaitu kias yang ilatnya ditetapkan dalam nas bersamaan dengan penetapan hukum ashal, atau tidak ditetapkan ilat itu dalam nas. Namun titik perbedaan antara ashal dengan furu' dapat dipastikan tidak ada pengaruhnya. Contoh bentuk pertama yaitu kias memukul orang tua kepada ucapan yang dengan ilat menahan menyakiti orang tua. Dalam ayat Al-Quran disuruh berbuat baik kepada orang tua. B. Kias khofi, yaitu kias yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas, maksudnya diistimbatkan dari hukum ashal yang memungkinkan kedudukan ilatnya bersifat zani. Contohnya, mengkiaskan pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam dalam penetapan hukum kisos dengan ilat pembunuhan yang disengaja dalam bentuk permusuhan. Yang ketiga, pembagian kias dari segi keserasian ilatnya dengan hukum. Dari segi keserasian ilatnya dengan hukum kias terbagi kepada dua, yaitu yang pertama kias muatsir yang diibaratkan dengan dua definisi. Yang pertama, kias yang ilat penghubung antara ashal dan furu' ditetapkan dengan nas yang sharih atau ijma'. Kedua, kias yang ain, sifat atau sifat itu sendiri, yang menghubungkan ashal dengan furu' itu berpengaruh terhadap ain hukum. Contoh yang pertama yaitu umpamanya mengkiaskan kewalian nikah anak di bawah umur kepada kewalian atas hartanya dengan ilat belum dewasanya. Ilat ini ditetapkan berdasarkan ijma'. Contoh yang kedua, umpamanya mengkiaskan minuman keras lain yang dibuat dari anggur kepada homer dengan ilat memabukkan. Ilat memabukkan itu termasuk pada ilat yang hubungannya dengan hukum haram adalah berbentuk muatsir. Yang kedua, kias mulaim, yaitu kias yang ilat hukum ashal dalam hubungannya dengan hukum haram adalah dalam bentuk munasib mulaim. Contoh, kias pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam yang ilatnya pada ashal dalam hubungannya dengan hukum pada ashal adalah dalam bentuk munasib mulaim. Yang keempat, pembagian kias dari segi dijelaskan atau tidaknya ilat pada kias itu terbagi menjadi tiga, yaitu kias makna atau kias dalam makna ashal, yaitu kias yang meskipun ilatnya tidak dijelaskan dalam kias, namun antara ashal dengan furu' tidak dapat dibedakan, sehingga furu' itu seolah-olah ashal itu sendiri. Contohnya, hukum membakar harta anak yatim yang dikiaskan kepada memakannya secara tidak patut dengan ilat merusak harta anak yatim itu. Oleh karena adanya kesamaan itu, maka furu' tersebut seolah ashal itu sendiri. Yang kedua, kias ilat, yaitu kias yang ilatnya dijelaskan dan ilat tersebut merupakan pendorong bagi berlakunya hukum ashal. Contohnya, mengkiaskan nabis kepada homer dengan ilat rangsangan yang kuat yang jelas terdapat dalam ashal dan furu'. Yang ketiga, kias dilalah, yaitu kias yang ilatnya bukan pendorong bagi penetapan hukum itu sendiri, namun ia merupakan keharusan atau kelaziman bagi ilat yang memberikan petunjuk akan adanya ilat. Contohnya,
mengkiaskan nabis kepada homer dengan menggunakan alasan bau yang menyengat. Bau itu merupakan akibat yang lazim dari rangsangan kuat dalam sifat memabukkan. Yang kelima, pembagian kias dari segi metode atau masalik yang digunakan dalam ashal dan dalam furu' itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, kias ihalah, yaitu kias yang ilat hukumnya ditetapkan melalui metode munasahabah dan ihalah. Yang kedua, kias syabah, yaitu kias yang ilatnya hukum ashalnya ditetapkan melalui metode syabah. Yang ketiga, kias sabru, yaitu kias yang ilatnya hukum ashalnya ditetapkan melalui metode sabru wa taksim. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kias tard, yaitu kias yang ilat hukum ashalnya ditetapkan melalui metode tard. Demikianlah materi penyampaian dari saya tentang kias, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.